salam budaya Nusantara. Rahayu, wilujeng dalu ing palenggahan dening Dalamipun Mas Eko ing dalu punika dalem Putra Bayu Wingsore badhe ngatur wedhar terkait jalanan kasenian seni budaya Sendera Tari Jalanan. Tetes jalanan menika sejatosipun salah satu visual dari satu legenda di mana pada waktu itu adalah cerita sejarah dari era Mojopahit. Adanya Sendera Tari Jalanan ini mengawali pada suatu cerita ketika wilayah kerajaan Majapahit mau diserang Pagebluk, mau diserang suatu Pagebluk atau menerima suatu wabah. Ini yang perlu digarisbawahi satu hal, yaitu Pagebluk. Nah, Pagebluk itu hadir dari wilayah Mbrangkidul, dari wilayah Mbrangkidul di area pesisir Laut Kidul. Pada waktu itu raja, pasti beliau punya winasis, ya, punya winasis, mempunyai suatu kelebihan indera pandeleng. Jadi sebelum hal itu terjadi dia sudah dipun paringi pepiling utawi kaweruh. Lah, dari situlah, dari pepiling atau kaweruh itu, sehingga sang raja dari Majapahit mengutuskan kepada abdi dalamnya utawa para prajurit untuk gempur bebendu yang berupa kolo itu tadi atau pagebluk. Nah, sehingga para pasukan berkuda yang terdiri dari ribuan prajurit itu disuruh melangkah dan berangkat keluar dari istana kerajaan Majapahit untuk menuju ke Mbrangkidul. Nah, dari Mbrangkidul itu, kenapa kok tahu dari Mbrangkidul? Karena winasisnya sang raja hingga dia tahu titik areanya itu, walaupun belum sepenuhnya tahu sarangnya. Pada suatu ketika perjalanan sang prajurit atau pasukan berkuda dari Majapahit itu melangkah ke arah selatan pada suatu wilayah daerah yang khususnya di perbatasan Kadiri sama Jombang. Itu terhalangi suatu perjalanan itu dengan rombongan celeng yang dipimpin oleh Ratu Celeng. Ya, jadi ada celeng besar, sehingga di situ sebetulnya dia tidak mengganggu, ya, tidak mengganggu, tapi di situ memang mungkin sudah ada sesuatu yang dilakukan atau diperintahkan sehingga dia menghalangi dari perjalanan rombongan prajurit yang berkuda itu. Jadi terhalangi, dia mau melangkah melanjutkan perjalanan terhalangi oleh rombongan celeng yang dipimpin oleh Dadung Arwo itu tadi. Sehingga para prajurit berkuda, satria-satria berkuda ini mendapatkan mandat perintah yang sangat penting dari seorang raja. Apapun yang terjadi akhirnya harus ditempuh. Nah, cara menempuhnya bagaimana? Lah iki ngenteni celeng iki gak entek-entek, sedangkan waktu juga terus berjalan. Lah kita di sini ditugaskan cuma dikasih waktu 1 malam. Dikasih waktu satu malam. Akhirnya si celeng inilah direngkuh, dirampok, dibunuh sama pasukan berkuda. Dibunuh, lah selesai terbunuhnya para celeng ini tadi, keluarlah kucing raksasa. Lah kucing raksasa ini tidak tahu siapa yang menyuruh. Yang namanya orang-orang dahulu mungkin
walaupun seorang prajurit karena winasis ya, karena sakti ya, karena dia dipilih sebagai punggawa itu pengarepe peperangan mungkin ya, karena mempunyai satu kewinasisan itu bisa berkomunikasi dengan siluman kucing itu tadi dengan hal yang mana aku isok ngewangi nduduh nih endi sarang sing mbok goleki sing mbok ayo tak terke. Nah, akhirnya dihantarkanlah rombongan prajurit yang berkuda ini tadi dihantarkan untuk menuju sarang di mana pageblok itu mau disebarkan. Gitu. Nah, akhirnya diantar sampai tibalah di salah satu gua yang sekarang masih ada di wilayah Brangkidul di pesisir pantai. Gua itu. Nah, sampainya di sana terdengarlah suara yang sangat menakutkan di dalam gua. Nggak taunya naga. Direngkohlah sama prajurit, tidak nunggu lama ini. Mboten nunggu suwe-suwe malih. Mumpung durung iki aku diperintah raja. Sebelum pageblok iki disebarno, wabah iki disebarno karo si naga iki, kudu ndang tak rampok dan tak perangi. Diperangilah di situ hingga akhirnya mati. Nah, itulah suatu rangkaian legenda sejarah terkait jaranan alur ceritanya. Makanya divisualkan menjadi suatu tarian rakyat, yaitu berupa jaranan. Karena pasukan kuda itu kan. Iya, makanya di jaranan karakter pemain atau karakter figuran yang ada di situ diimplementasikan dalam sendera tari. Ada dedek melek, ada kepan, ada celengan, ada kucingan, ada barongan. Nah, peranannya di sini siapa yang menjadi Peran utamanya? Peran utamanya dia adalah pasukan kuda. Pasukan berkuda, para prajurit, para satrio berkuda. Ini peran utamanya. Kalau yang di reog, siapa peran utamanya? Prabu Rono Sewandono. Ini peran utamanya, walaupun keluarnya kari. Walaupun keluarnya metune kari, ini peran utamanya ini. Peran utama, pemegang peran utamanya adalah Prabu Rono Sewandono. Itu kalau di reog. Sesi reog. Tapi kalau di jaranan yang berperan adalah satrio berkuda. Sehingga pada rangkaian jaranan itu secara visualnya tidak ada istilahnya celengan itu berperan gandengan kalau lain-lainnya tidak ada. Jadi celengan kalau divisualkan ya celengan nari dewi, nari kucingan nari sendiri. Nah, kalau secara sejarah itu divisualkan pada suatu tarian. Kalau dulu jaranan itu memakai 3T: tatanan, tontonan, dan tuntunan. Kenapa? Karena merangkaikan suatu cerita. Jadi kalau dulu yang namanya rampokan celengan, ya celengnya yang dirampok di dalam sendera tari jaranan itu, Bapak Ibu ya. Dirampok, celengannya dirampok. Dalam visual sendera tari jaranan, celengannya yang dirampok. Siapa yang menang? Kepan, satrio berkuda yang menang. Lalu rampokan barongan, siapa yang menang? Tetap satrio berkuda yang menang. Barongannya yang kalah. Nah itulah sesepuh jaranan dulu menjaga betul estetika budaya tatanan itu. Nah sekarang
sekarang. Kalau untuk jalanan sekarang, saya bilang ini salah kaprah. Jalanan sekarang itu salah kaprah. Wis ilang pakeme, cuma ya masih tetap menggunakan yang namanya 3T. Yaitu tatanan, tontonan, lan tawuran. Nek saniki tatanan, tontonan, lan tawuran. Saniki jenengan ningali jalan pun diboten tawuran. Dikarenakan apa? Sebetulnya jalanan kok sampai tawuran, iku ojo nyalahne penontonnya juga. Dikarenakan apa? Sudah salah mekanisme dalam pengembangan pengejawantahan pelestarian sendera tari jalanan itu sendiri. Itu yang paling perlu di ini ya, yang perlu di garis bawahi. Lho Gus, kok sakit ngoten nggih? Saya tegas di sini. Sesuai sejarah yang sudah saya aturkan dari depan. Itu kalau jalan sekarang yang namanya rampokan celengan itu kepangi sing kalah, Pak. Celenge sing menang. Mosok kepang dikabruki celengan lah. Celeng ki pitik apa? Ya apa? Dikabruk celengan. Akhirnya kalah kepangi. Sebaliknya, iya toh, sebaliknya rampokan barongan sing kalah yo kepange dikepruki karo barongan. Nah ini loh, ini keliru. Jadi kayak sebagai halnya, sebagaimana mestinya, hal yang seperti ini keinginan kita aja sampai diganyang ngaruh atau dimiliki atau dirayuk sama negara lain. Tapi pada dasarnya para pelaku itu sendiri memelontir masalah itu. Mungkin ada suatu kepentingannya di mana? Itu kan kenapa dipelontir? Lalu adakah sesuatu kepentingan gitu? Bisa jadi. Kepentingan itu bisa jadi. Dikarenakan apa? Sekarang hilangnya suatu tatanan karena ada kepentingan dari penguasa. Ingat, penguasa bisa merubah sejarah. Ingat, penguasa itu bisa merubah sejarah. Termasuk menyembunyikan sejarah. Itu bisa terjadi. Pengaburan sejarah. Nah, disinilah terkadang saya Gus Putra Bayiwingi Sore yang juga sebagai penggiat, pelaku, pengamat terkait sendera tari, budaya, sejarah, itu nangis. Ya, seperti halnya kayak itu tadi yang saya sampaikan. Yang namanya Tetek Melek sebagai menteri, figurnya sebagai menteri di dalam itu, seperti halnya tari lagu yang tadi saya nyanyikan. Tetek Melek itu pengawal pasukan berkuda. Itu tidak ada sekarang. Dikolaborasi dengan salah satu ikon yang ada dari Reog, yaitu Patih Bujangganong. Itu pun rangkaiannya dibarengno karo kucingan. Ini salah penempatan, bosku. Ini salah penyampaian secara edukasi nyata visual kepada masyarakat.
terlebih-lebih juga yang paling mirisnya lagi, di situ pakai topeng Patih Bujanggano, tapi penyiarannya tari Prabu Klono Sewandono. Ngene apa gak danco? Tapi Prabu Klono Sewandono itu kan pakai kulo apa? Betul, makanya itu. Kan dapur pakaiannya kan seperti itu, Sosono. Betul Ibu, betul, makanya kalau seperti itu ya toh, apakah pantas disebut sebagai Prabu Klono Sewandono? Kan tidak pantas. Lalu kenapa kok disampaikan kepada khalayak umum? Enggak. Kan gitu. Jangan membluntir sejarah lah bro, ya kan? Jangan. Hargai kalau sebagai Patih Bujanggano, ya Patih Bujanggano. Beda lagi kalau penyampaian dari Wiroswara yang ada di jalanan itu, Prabu Klono Sewandono ngutus ke dening abdi kinasihe, yaiku Patih Bujanggano maju ing papan palagan. Lho sing metu Bujanggano pantes. Karena di sini divisualkan melalui video dari perwakilan Wiroswara, Prabu Klono Sewandono memerintahkan abdi kinasihnya nggih punika Patih Bujanggano maju ing papan palagan. Loh, ini tidak membluntir sejarah kalau gitu kan. Jadi gini, babat atau legenda itu sebetulnya juga meliputi dari sejarah ini. Jadi berdampingan antara legenda dengan sejarah, itu berdampingan. Ini melekat. Nah, ketika tidak ketemu prasasti, kan yang digunakan adalah cerita rakyat. Iya betul. Ya. Kan itu Bu, satu-satunya. Sedangkan sejarah kita sudah dibolak-balik sama Nah, itu Belanda, tadi. sama Perancis. Lah, Belanda ya. Inggris dan Belanda. Inggris dan Belanda. Satu-satunya jalan kita untuk masuk untuk mahasiswa mengetahui ketika deskripsi, dia harus mengambil legenda. Iya. Kalau tadi kan sudah itu Betul. rujukan. Saya sepakat. Jadi gini, Sementara sekarang belum ada. saya sepakat. Makanya di situ tadilah Ki Untung terkait masalah legenda itu kenapa kok nggak diteruskan? Padahal itu juga salah satu tuntunan dari mereka-mereka yang sudah ikut berjuang pada waktu itu dalam pengembangan suatu budaya, di mana itu dikemas melalui sendera tari, ya kan? Makanya harus ada kurikulumnya, harus ada pilah-pilah dan peta-petanya. Oh ini jaranan, oh ini reok, kan gitu. Makanya ini penting, dan kita harus berani menyampaikan, gitu. Kita harus berani menyampaikan. Jalanan ini dicetuskan tentu tidak lepas pada suatu seperti tadi, budaya akan mencakup 3 aspek. Iya. Salah satunya adalah spiritual. Di dalam cerita jalanan ini kan menunjukkan ada sesuatu filosofi spiritual yang dimana ada gambarannya, seperti cerita bahwa seorang bertemu dengan celengan, bertemu dengan barongan dan lain sebagainya, dan ini menjadi seorang pemenang gitu. Kemudian seperti yang ditanyakan oleh Ibu mengenai kenapa sih kok selalu ada yang kesurupan, berarti kan tentu ada hubungannya dengan spiritual sebetulnya yang mempunyai filosofi. Nah, kita harus mencerna apa sih filosofi di dalam suatu jalanan ini. Ini adalah suatu, kalau menurut saya pribadi ya, saya mengamati Pak, jalanan ini adalah menunjukkan suatu filosofi tentang kesatria seorang satria yang berangkat perang. Di mana orang berangkat perang ini bermacam-macam, perang melawan dirinya bisa kalau secara pribadi ya, sedangkan yang lain-lainnya ini tentang ya hawa nafsu bermacam, bisa amarah, bisa kerakusan, macam-macam ego ya. Seperti ini kalau kita bilang filosofinya. Tapi kalau untuk yang banyaknya tadi, yaitu tadi seorang satria itu harus mempunyai jiwa satria dan punya istilahnya apa ya?
bukan perkara konsekuensi, tapi punya keteguhan hati, walaupun mendapatkan banyak rintangan. Apa yang dia inginkan untuk berperang melawan siapa, dia harus menerjang semuanya, istilahnya begitu. Ya. Jadi jalanan itu saya rasa ini adalah gambaran prajurit. Iya. Betul. Jadi gini ya, kembali lagi pada hal itu tadi. Kenapa sih jalanan sekarang kalau dulu ya? Jadi mereka itu menjaga tatanan kebudayaan tinggalan leluhur itu yang sangat luar biasa. Lah, setelah berkembangnya dari beberapa rangkaian saat ini saya mengamati, kenapa sih sesi jalanan untuk saat ini selalu tawuran? Ternyata ya kan? Dan tawuran itu pasti bisa dipastikan pada saat waktu barongan. Ya itu mungkin auranya bukan aura. Kenapa? Tegas saya ngomong di sini. Saya pelaku, saya penggiat. Kalau dulu yang namanya wayai rampokan celengan ataupun rampokan barongan, yang wis barongan dirampok karo pasukan berkuda, ya wis kalah barongane dijopok karo bapane. Ibarat ondati joget beso, beksan, nari. Nah sekarang tidak. Itulah yang menjadi suatu pengamatan dari saya sebagai pengamat budaya. Yang berperang ini siapa? Yang mana? Nanti yang akan terjadi saya itu nanti pasti geger yang mana ini nanti? Orang-orang itu sendiri, pelaku sendiri atau Iya barongan, pada sesi barongan. Kenapa kok terjadi tawuran? Tawuran antara barongan itu dan pasukan berkuda itu tadi. Loh kalau itu sudah memang realnya. Ya ceritanya. Kalau itu sudah memang ceritanya. Jadi kalau barongan pada waktu sesi rampokan barongan, di dalam adegan pagelaran itu ada kepang dan barongan. Ya, itu namanya rampokan barongan. Sehingga pasukan berkuda ini merampok barongan ini. Ya tak? Nah, di sini terbalik. Kepangnya dirampok barongan. Kepangnya sing kalah. Loh, Gus, lalu tawurannya di mana? Ya, Tawurane pembarong rumongso nggawa barongan, yang nguber itunya. nguber penonton dikeprui. Iya. Itu yang salah. Iya, seperti itu. Terus kadang-kadang saya tahu itu sambil dibantu dengan minuman keras. Jadi gini, kalau dulu di sini saya tegas, bisa diekspos ya. Saya tegas di sini. Kalau terkait rampokan barongan, ya wes lah. Jenenge barongan dirampok, ya wes barongan ditekek. sekarang mau dibuat. Kalau dulu yang namanya orang dadi, ya wes dadine beksan, ndak ada ceritanya kesro geger. Dulu itu jalanan dulu, pagar betisnya itu cuman air di dalam kendi putarkan. Iku penonton wis gak wani melangkah nang ngalangi banyu iki gak wani. Sekarang ini pagar pembatasnya itu barikade besi, itu saya tawuran. Coba bayangkan, apakah gak miris? Dikarenakan apa ya? Salah tatanannya. Jadi salah pelaku sendiri itu sendiri. Salah pelaku itu sendiri. Dikarenakan gini. Itu takut. Akhirnya gini. Kenapa kok seperti itu? Karena dia merasa punya senjata yaitu barongan. Nah coba barongannya didekek, arep nganu wong ya gak dadi ya kan? Iya enggak? Dia merasa ketutupan, sampai ngepui bebas lah kan gitu. Loh ini saya ngomong, saya pelaku, saya pembarong juga, saya bisa. Sejak kapan itu tiba-tiba barongannya dan yang ke bagian keprok-prokan? Loh, sudah marak sekali. Berarti intinya kembali ke pakem. Iya, itu tadi loh, kita kalau harus bisa tegas. ya, Jujur, saya jujur aja. Saya pemilik induk jaranan, saya pemilik induk reok, saya pemilik induk campur sari, saya pemilik induk orkes dangdut Melayu, saya pemilik induk
Elektron Plus. Ada 5 induk yang saya pegang atas nama saya. Ya. Dari situ jaranan saya kalau mau diminta suruh main, lek suruh ngasih elektron, oh sepurane, gak main, gak paten. Iya. Lek kepengin dangdutan aku siap, orkesku siap, elektronku siap. Lek kepengin jaranan tak doli jaranan, tak nyal jaranan. Iya. Gitu loh. Itulah sebagian dari wujud kita sebagai penggiat dan pelaku budaya untuk ikut jaga Pemurnian. Ya, dari harus itu. nilai budaya itu. Itu terjadi dan itu sangat terjadi di Lho Gus lek gak ngono jalan kurang payu lah ya mbok mana lek pola pikir itu gitu. kejadian semua. Kalau saya enggak. Kalau saya mau Saya ini Mas ya. itu loh. Akhirnya sekarang maaf ya bisa akhirnya terjadi ini tadi antara ya kita tuh agamis ya menganggap bahwa seni budaya itu misruh. Iya, itulah. Kurang. Iya, Iya, akhirnya kita siapa yang rugi? Kita Nah, sendiri, itulah. gitu loh. Akhirnya kan jadi kayak kisruh. Sekarang menurut saya, Bu, ini saya kupas lagi. Kalau dulu ya, yang namanya jaranan, makanya sampai detik ini saya masih menjaga kemurnian itu. Walaupun sekarang di era milenial saya tetap menjaga kemurnian itu. Jaranan, gendingnya ya gending Jawa nyel. Iya aja dalam mengganggu. Nah sekarang enggak. Dadi njaluk lagune Koplo. koplo. Nggak cocok, bukan ranahnya. Bukan ranahnya. Beda. Dan itu sama halnya menunjukkan bahwasanya kebodohan diri kita. Jangan mau kalau istilahnya hanya menutup pasar-pasar. Kita bukan itu. Terjadi di semua ranah. Kayak Ini berjalan juga. Bahwasanya nun sewu. Di dalam era jaranan itu sampai detik ini juga masih belum bisa dihak patenkan. Siapa yang nggak tahu jaranan? Jaranan berkembang di mana-mana. itu utama. Nah, antara jaranan dan bantengan beda ya. Yo beda. Sebentar itu nanti konteksnya kita kupas. Makanya jaranan di sini itu sampai detik ini juga belum bisa menjadikan hak paten. Oh, ini jaranan milik Nganjuk, milik Kediri, jaranan ini milik itu nggak bisa. Oh, jaranan ini milik Surabaya, nggak bisa. Jawa Timuran nggak bisa. Saya yang ngomong, nggak bisa. Kenapa? Satu, dari hal yang terjadi sudah dipelintir dengan sendirinya, itu sudah mengurangi satu persyaratan untuk menjadikan hak paten. Kedua, masih ada pembohongan publik. Loh, Gus, wong tari kok pembohongan publik? Iya, saya kan nggak bicara tarinya, saya kan bicara konsep jalanannya. Masih ada pembohongan publik di mana? Jadi kita tegas di sini. Dokumentasi kan? Ya. Di situ. Jadi sebetulnya hal itu untuk merangkai kalau dulu sebagai space waktu, untuk mengisi space waktu yang luang, untuk menunggu pemain yang akan tampil berikutnya. Tentu. Nah, tapi apakah Gus hal itu bisa terjadi? Sesuatu roh, energi gaib yang sifatnya alam hadir untuk masuk. Ya, ada. Cuma hal inilah yang perlu kita kaji. Dari mana? Satu, kembalikanlah pada suatu tatanan yang terlebih dahulu. Betul. Nah, ini yang perlu kita korek, dan ini sebetulnya kalau main reok sama jalanan. Nah itu kan yang diambil itu kan konsepnya. Iya. Tapi sekarang ini memang
Kenapa orang si tukang barong, tukang jaran, tukang nyeleng, kadang kalau main pasti bawa minuman. Nah, itu dilarang. Minum dulu. Nah ini minum dulu, akhirnya nek jadi. Nah, umpama nek kirane mendem, kira-kira demit setan itu mau masuk apa enggak? Ya, nek kirane itu mesti waduh nek dadi wis siji lagi loro nek minuman. Disadarkan enggak bisa. Ah, ini ribut penonton. Keduanya ada disu-su ini kenapa? Cuy, akhirnya penontonnya kebanyakan Apa itu suatu penumpangnya, nonton penontonnya. Nah itu. Dan waktu main, anak-anak ini belum main, si bagian barong, bagian jalan. Ya boleh, katanya pimpinan saya gini, ngombe sambil ngeri, sambil dosa tak kayak pirang-pirang. Mari main, konsepnya rapi, ayo biar ngombe sesuai. Jadi sebelum main tidak boleh minum. Tidak boleh main. Setelah main boleh minum. Boleh minum. Nah, Malah itu sama pimpinan saya gitu dulu. Berhubungan anak itu nyengit-nyengit. Minum. Waktunya main diledek. Salah kaprah, diide-ide seperti kalangan. Buyar. Oke, Konsepnya Pak. itu boleh. jadi enggak konsen ya. Makanya saya pun dengar ini. Oke ya, jadi gini, Gus Pri, itu bagus sekali, ulasan dengan bagus. Dan itulah hal itu tidak bisa disalahkan untuk tingkat keseniannya. Itu adalah oknum-oknumnya. Ya, itu adalah oknumnya. Ya, itu adalah oknumnya. Tapi bukan suatu tradisi ya, bahwa harus minum dulu. Perkara tradisi enggak itu adalah oknum. Saya bicara oknum. Nah, artinya dulu tidak ada. Oh, enggak ada. Ya. Tidak ada. Gitu loh. Walau dikirani main mesti mau bikin sejopo, di bapak semangat. Tidak ada. Tidak ada. Kurikulumnya itu enggak Tapi ada. kebanyakan memang orang Ponorogo itu terkenalnya kan anak Jomoni. Ya. Nek nang Ponorogo pasti anak Ponorogo. Ya yang jelas untuk konteks itu Pak Pri, yang jelas untuk konteks itu di luar pembahasan kita dan itu adalah hak prioritas dari mereka para pelaku dan itu pun kalau memang ada pun sesuatu hal itu terjadi itu berarti oknum. Ya. Itu aja. Kalau nggak minum, nggak ganyeng. Itu aja. Karena itu pelajaran moral itu. Sama. Pelajaran moral. Nah, Jadi itu- budaya itu bukan hanya suatu pakemnya, tapi moral pemain SDM-nya juga harus diperhatikan. Nah, itu yang harus jadi gini. Kasih tempat. Ada kita orang-orang Jawa tempat dugem membiar jalan. Ada khusus Iya. minum sendiri. Enggak. Nah, iya, langit bersatu. Kalau Pak Eko mau jadi pimpinan harus gitu. Saya yang dampingi nek kirane anak buah kata Nggak boleh. Bisa dia. Di mana menjaga kesannya di mana? Makanya dasarnya dengan cinta itu tadi loh. Cintai kebudayaan, cinta bangsamu. Di situ, cinta mau sinergi sama pemerintah model apa? Pemerintah cinta rakyat, rakyat mendukung pemerintah. Kita saling sinergi. Apa sih yang dibutuhkan rakyat itu? Pasti nanti sinergi semua itu. Belajar nyintai negerinya sendiri, belajar nyintai kebudayaan sendiri. Karena ini dilirik kita sampai bangsa-bangsa lain. Loh lah iya Mas. Enak ini. Makanya itu Mas Eko, ya kan. Kalau sudah seperti ini, ya kan. Masa artinya negara dia. Wong sing rusak enak wong Iya. Kita perbaiki juga. Nah, Kita memberikan kesadaran. Makanya contoh ya kita PBS bisa dalam satu waktu. Mental kita, moral kita, cara ngerangkul kita. Gak usah yang lain dulu. Kita sendiri aja dulu. makanya saya dari sore tadi yang ngomong menyadarkan diri sendiri, itu kunci dan terkait jalan. Biar jangan kemudian. Ya saya lihat tadi itu waktu wawancara Ciut-ciut. Kalau kita bicara kesenian, tradisi, adat istiadat, leluhur kita itu sudah mempersiapkan ilmu khusus, ilmu spiritual budi pekerti, gitu loh. Itu dasarnya. Kalau kita sudah punya itu, mau dia waktunya minum-minum, waktunya melakukan kesenian kebudayaan itu betul-betul sungguh-sungguh menjual betul. Roh leluhur kita mendukung 100%, mendorong kita 100% untuk generasi kita. Nah, baik, itu benar. Oke. Makanya yang di sini bukan
bukan yang bagaimana. Jadi tadi dalam suatu konsep program yang akan dijalankan oleh BPS, kalau alangkah lebih baiknya, kenapa kita ambil segmen festival jalanan aja? Karena itu sebagai wujud kita mengembalikan kultur, budaya, estetika yang nilainya sangat tinggi. Oh, jangan pakem ya, ternyata juga enak tahunan. Jenengan kalau lihat di Tulungagung, bukan saya mengandalkan Tulungagung, enggak. Kalau jenengan lihat di Tulungagung, di sana itu jaranan, ya tahu. Sing delok kayak wong delok ketoprak, Pak. Anteng lungguh, menikmati mereka itu. Asli Tulungagung ya jaranan. Ya, Tulungagung. Menikmati. Saya pernah dijak Mas Narto Timur itu main di Tulungagung di Mumur. Nah, maksudnya Mas Narto memperkenalkan saya ke teman-teman sama. Saya Wangi. Iya. Tapi bagus di sana tuh. Jadi di sana itu sangat dinikmati betul dan dijaga betul. Kenapa? Ya itu tadi. Mereka para pelaku mengerti karakternya masing-masing dalam suatu peranannya. Oh ya aku perananku barongan, aku dirampok, ya wis barang aku tak dekek. Itu ya. Nah, kalau sudah seperti itu kembali kepada masa-masa, saya yakin gak akan bakal ada taburan. Jadi harus dimengertikan kayak Pak Untung kayak ini kan kurang mengerti masalah reok itu piye, jalanan ini piye. Harusnya itu kita kasih saran sering pertemuan. Jadi sering pertemuan, kapan pertemuan, Dan juga IS. hari apa pertemuan. Jadi kita saling guyu, iya guyu. Dari sekilas sekarang ini ketemu. Sama semuanya orang perlu ditok. Saya itu jujur aja ya, ada beberapa pimpinan organisasi jalanan yang sudah saya datangi. Ya Allah, jujur aja, jawabannya, yo, ojo ngatur jalananku. Oh, ya sudah. Itulah memang keluh kesah kita di situ. Tapi apakah saya berkecil hati? Apakah saya berhenti? Tidak. Walaupun saya tanpa teman pun saya akan melangkah tetap memberikan edukasi ini kepada mereka. Sampai kapanpun. Jadi memang kalau melihat dari awal pembicaraan tentang jalanan ini, ternyata yang banyak itu sendiri yang melenceng. betul yang melencengkan dari pemurnian dari tatanya adalah pelaku, Itu sendiri. bukan orang lain. Saya lihat ini dari awal, Dan seninya. bukan Pelaku. yang Tadi harus ibu bilang mau Mas Mail mau bilang juga ibu mau bilang. Saya di jalanan itu jalanan apa sekarang kok ada bantengan, jalanan bantengan. Ya. Bantengan dulu kan main cuma bantengan kan main. Bantengan sekarang kok pakai bantengan gini. Nah, Kok aku kemukan juga minum, kalau nggak minum nggak ada tidak pede. dan kesurupan. Orang takut. Ngerti ya? Saya kalau ada bantingan Jos pulang mati. saya pulang. Iya makanya. Jadi nggak menarik bagi saya. Saya orang sedih tapi ya. Nggak menarik kok. mungkin saya Kebanyakan apa seni bantengan semua. Jalan begini dan mudah. Kalau memang itu harus bisa. Jadi ngomong di syuting. Bisa kan? Jadi no atlet kayak FC gitu loh. Dan senangnya berantem, kasih ring sendiri. Ya, wah. Itu jadi Smackdown. atlet poni. Oke, Monggo, untuk jalanan ini kan tinggal dari leluhur. Nah ini setelah dipelencengkan gini ya, leluhur gak terima. Sepakat. Ya itulah jadinya. Akhirnya imannya mereka ini yang punya iman dibuang imannya. Akhirnya roh yang enggak baik ini masuk. Apalagi kena tambahan minuman-minuman. Ya nggak ada roh yang apa yang ngantian mabuk. Akhirnya masuk kan. Nggak gitu, Ya kan gini. lemah. Dia nggak punya iman, imannya udah hilang.
Ya sekarang pelaku atau pembimbingnya ini yang bertanggung jawab. Nah itu tadi Pak, antara betul-betul kesurupan Iya. sama mabuk nggak ada beda, jadinya Iya. beda tipis. Tapi kalau yang spiritual yang tahu pasti Nah. itu ya nggak ada beda. Sebetulnya Satu. mungkin ada. Numpuk. Nah, Iya. Pengertian saya di situ. Oke. Jadi satu Jadi kembali lagi ke leluhur itu. Ya, Nggak terima leluhur. makanya mari kita kembali berani membenahi. Berani membenahi. Gitu. Kuncinya di situ, kita harus berani membenahi. Dan siapa yang mau mengawali? PBS. Ayo. Memang harus ada. nah gini, Dan PPS harus dibantu dengan yang lain. Kita Loh, berat kalau ya. saya sudah ngomong seperti ini berarti kan saya siap bantu. Nah, Jangankan sebentar, maaf ya. Sebelum ada PBS saya sudah melangkah sampai seperti itu. Kan gitu. Saya kira memang Terus juga untuk bantengan. Tadi yang diutarakan Bu Sri yang banyak itu dari Kediri dan Jombang. Bantengan aslinya itu Mojokerto sama Malang. Banyak Mojokerto. Bukan banyaknya. Bu, ya. Aslinya. Aslinya itu Bantengan itu Mojokerto sama Malang. Ya, dan itu gamelan atau iringan musiknya yang dipakai adalah beduk. Ya, betul. Beduk. Itu loh ya Mas ya. Ini yang perlu diketahui. Iya. Jadi Malang, Mojokerto itu bantengan, Pasuruan, Iya. Bangil itu bantengan. Lah ke timur lagi baru ada jaranan ya Banyuwangi, jaranan Buto. Kalau yang di Beda lagi ya jalan itu. kalau di Banyuwangi itu jaranan Buto, tapi kalau di Tulungagung Trenggalek itu Turangga Yakso. Nah, Turangga Yakso. Ralak Turangga Yaksa. Yakso. Seto itu kan duto. Maaf, saya ralat. Turangga Yakso. Ya, yaksa itu beda. Bahasa Sanskerta artinya beda. Buto. Nah itu Bagaimana masih lanjut ini tak? lanjut. Ya, itulah dari beberapa rangkaian perjalanan terkait jaranan. Makanya besar harapan kita semuanya para punggawa budaya Paguyuban Budaya Surabaya ini bisa mengawal betul, walaupun tidak bisa joget jaranan paribasane, tapi lek wis ngerti seperti ini setidaknya bisa gedok tular. Terus ini usul Nggih. kita main reok, main jaranan. Reok plus jaranan. Jadi reok plus jaranan. Jadi kita ini komplit. Dia nanggap reok, dia nanggap jaranan. Tapi orangnya fanatik. Waktu situ, kalau reok jaranan, kok jadi reok jaranan. Terus soalnya itu setan, kok jadi setan. Betul itu. Fanatik. Iku wong ira kabeh, nekane setan. Ngobong dupa, ngobong menyang setan itu kok saja kok pernah kesurupan. Itu. Jadi saya pernah main itu di mana itu kesurupan. Jadi orangnya itu orang santri. Ya, kan santri semua sana enggak mau lihat. Iya. Karena ketakutan itu tadi. Masalahnya bukan masalah ketakutan dan bagaimana Ada yang ngamuk-ngamuk itu. bagaimana penyikapan. Ada yang lain. Maaf ya. Ini perlu saya jawab enggak nih? Ya perlu dijawab. Nah, jadi ini Pri, Pak Pri. Jadi kalau memang ada seperti itu, ya kan, kunci utama jenengan. Kalau ada job seperti itu, kunci ini jenengan main krono penonton, apa jenengan main krono singa job? Nah, ya sudah, perkara mau dilihat atau tidak kan urusan mereka. Kalau mau ya silakan dilihat, ini suatu kultur budaya yang kita sajikan. Kita siap melayani orang seperti itu. Nah, enggak, artinya begini, kita harus merubah fenomena dan paradigma penonton itu sendiri.
Kenapa kita sebut bahwa itu tadi seperti tadi saya mendapatkan info-info bahwa penontonnya juga takut, ada yang katanya Iya. kesurupan, ada yang terus ngamuk-ngamuk. Ya masalahnya itu tadi dibalik. Nah itu fenomenanya. Jadi artinya gini, kita harus merubah paradigma penonton itu bahwa ini adalah kultur budaya, seni budaya, bukan karena kesurupannya, bukan karena ngamuk-ngamuknya, tapi lihatlah paradigmanya menjadi seni budaya yang memang harus kita lestarikan gitu. Makanya seperti halnya kayak suatu video yang saya upload di YouTube saya yang sempat saya kirimkan sama Bu Mary. Di situ saya menunjukkan dan sekarang mulai sudah terbiasa. Jadi mereka-mereka yang ada di wilayah Kediri dan Nganjuk itu secara tidak langsung saya tidak hanya ngomong tapi saya terjun. Saya terjun di video ada ya Bu ya? Akhirnya. Di situ saya juga melakukan suatu atraksi dan atraksi itu saya lakukan dengan kondisi waras normal dan penuh dengan sadar diri, tanpa harus kesurupan, tanpa harus mabuk. Kenapa ada mutasi harus kesurupan, harus mati? Penonton semuanya pun tak ajak interaksi. Interaksi dalam kata lain dia bergurau dengan kondisi saya yang seperti itu. Nah, akhirnya mindset mereka berubah. Ya itu, kita harus merubah paradigma itu gitu. Itu kita harus berani. Bisa disaksikan di link YouTube-nya Tapak Misteri, monggo dibantu subscribe ya, Tapak Misteri. Itu saya coba dilihat di situ. Saya melakukan suatu atraksi sampai anak saya yang usia 2 tahun yang namanya Putra Damar Wicaksono itu tak bakar di depan umum dengan kondisi waras. Sama saya seperti halnya beliau atraksi, gak perlu kita ndadi, tanya sama istri. Kita berdua melakukan suatu atraksi gak perlu ndadi. Ini suatu halnya kita memberikan contoh kepada mereka. Kena apa mangan leren mangan belingan ndadi ya. Dan yang paling unik sekarang, Kadang ayam hidup di bawah. dan paling uniknya yang paling buat saya gemes, yang membuat saya gemes, yang namanya sendra budaya atau sendra tari budaya, yang khususnya jaranan. Kalau dulu dadi iku beksan, tari beksan luwes tangane sigra. Wayahe ngepang nek diarani mendak iki ya mendak. Piye sih mendak iki? Lho. Itu. Saiki enggak. Saiki dadi usume jogetan setruk Big Dan. ngene-ngene. Iya, iya. Lha iki jogetan opo? Hilang suasana itu. Sudah tidak ada tuntunan. Iki maknane filosofine apa? Wong dadi kok joget ngene-ngene saya terkuwi. Itu loh. Dulu lo bener ini. Dulu itu kalau wong dadi saya ngomongin boleh ngati kok Gus Pri aku rek. Jadi orang dulu lek dadi opo sama. Loh. Ini dadi gendingnya gending Jawa. Diarani mendak. Mendak ya mendak loh. Ya, enggak. Ini mendak. Udah lanangan. Loh. Ini mendak. Kuahnya dadi. Ngepang. Otaknya dadi. Kalau dadi ora iso kok mendak ya iso. Mendak karena dhewe apa ngene Muter-muter. itu enggak bisa. Itu Itu diperhatikan waktu dia dadi wong ini. itu. Jadi Makanya gini guys. di antara mendak ya apa? Patetan ya apa? Diarani patet. Nah, patet iki ngetut. Terus kalau tari jaranan, penari mengikuti alurnya kendang. Ya toh? Jadi penari nuku kendang. Ini kalau jaranan, celengan penari nuku kendang. Paham sing kula maksud? Penari nuku kendang. Jadi penari ngetutne alure kendang. Arongan
kendang nuku barongan lan kucingan. Ini kudu paham. Jayane ngoten makan bidang. Betul loh. Ini kudu dipahami di sini. Dulu ya gini, waktu saya itu jopir umami sebelum kena COVID, tiap sama COVID. Covid. Kalau Covid perusahaan Pak. COVID main itu 1 minggu 2 kali 3 kali. Males ora tau dijak. Ceritane Iya toh, iku mah toh. Pokoke lek sumbangan. Lah iya lek sumbangan diceluk. Sama guru kenal aku sih sama cerita. Oh, suwi ya. Sama itu main 4 kali 3 kali. Wah, Sumbangan lancar. Berhubung waktu saya yang ngebel, anak buah saya datang. Pasti kalau mau main, awal dulu si subuh neng main bobo. Wah, bobo sekarang nggak berani. Pasti saya ke rumah Ibu Siti, namanya Pak Eko yang ini pasti sudah siap dupo. Nah kenapa? Saya menyal dupo di rumah nggak ada. Nek aku main tapi budak mesti tak mau dupo. Orang situ pasti kepo. Kepo. Wah, dupo nek namanya Bareo Pakde. Wah, setan ini diceluin. Gitu. Pasti kalau setan. Akhirnya kepo dan seudon ya. Itu seudon. Makanya sekarang saya karena obong-obong dupo ojo nang omahku. Obong menyang ojo nang omahku. Mendingan aku nang omahmu siapa sesaji sampai wis ngerti Gus ngerti kok ya sudah siap syukur. Pemirsa, saya ono pelaku budaya wedi karo tangga.